Selamat datang di podcast kita, Kelompok 2 Modifikasi Perilaku. Di sini kita akan membahas tentang self-management. Lalu apa sih self-management itu? Self-management adalah kemampuan untuk mengelola diri sendiri, termasuk mengatur waktu, emosi, pikiran, dan tindakan guna mencapai tujuan hidup secara efektif. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengundang dua narasumber yang sudah berhasil menerapkan self-management, yaitu pertama yaitu Mas Farid dan kedua yaitu Mbak Nuril. Mari kita sambut narasumber kita, yaitu Mas Farid dan Mbak Nuril. Beri tepuk tangannya. Di sini kita akan berbincang-bincang atau mengobrol dengan dua narasumber. Yang pertama dari Mas Farid, bagaimana pengalaman Mas Farid ini tentang menerapkan self management. Ayo Mas Farid. Oke, daon nih. Aduh cakap ya. Dari pengalaman saya itu mengenai penerapan self management itu agak ada berubahnya. Yang dulunya saya itu agak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainnya itu menjadi sedikit teratur atau jarang mengalami tertunda-tunda dalam mengerjakan. Jadi mulai sekarang itu saya sudah menerapkan dan alhamdulillah bisa sampai sekarang. Ya, lalu bagaimana pengalaman dari Mbak Nuril? Apakah sama dengan Mas Farid atau Memiliki bahkan jawaban yang berbeda? A few moments later. Pengalaman saya hampir sama kayak Mas Farid. Saya sudah menerapkan self management, tapi saya berbeda kasus dengan Mas Farid. Kalau saya sering datang terlambat ke kuliah atau sekolah, gitu. Jadi di dua narasumber ini yang sudah menerapkan self management ini berbeda kasus, tetapi sama-sama berhasil untuk menerapkannya dan sampai sekarang masih bertahan ya. Iya. Lalu apa tujuan dari Mas Farid menerapkan self management ini? Tujuan saya itu kan saya tadi sudah cerita di awal itu sering menunda-nunda. Terus saya baca-baca itu tentang metode self management ini kayaknya cocok dengan saya. Lalu saya coba ikuti lah, saya terapkan di kehidupan. Lalu saya merasakan ada beberapa perbedaan yang saya alami. Mungkin yang dulunya belum menerapkan sampai yang sekarang sudah menerapkan. Jadi banyak perubahan lah yang saya alami pada saat ini. Oke, lalu apa sih yang menyebabkan Mas Farid ini menunda-nunda dari pekerjaan atau tugas yang dilakukan? Yang pertama ya kita manusiawi ya, itu mesti ada rasa malas yang pertama itu, terus sudah kebiasaan dari dulu jadinya nggak teratur. Iya, jadi kebiasaan ya. Ya kebiasaan. Jadi dari Mas Farid ini kita bisa menarik kesimpulan ya, dari dulunya Mas Farid itu malas dan suka menunda-nunda tugasnya, lalu itu menjadi kebiasaan buruk. Lalu Mas Farid ini sudah mau atau berniat untuk merubah, lalu menemukan metode self management ini dan menerapkannya, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah berhasil ya Mas ya. Ya, alhamdulillah sudah berhasil, dan kita akan ngobrol dengan Narasumber kedua, apakah sama dengan Mas Farid atau tidak. Baik, tujuan saya menerapkan self management ini karena dulunya saya sering terlambat untuk datang ke kuliah. Terus kemudian saya menerapkan metode self management ini agar dapat mengurangi
beda lain dari Mas Farid, di sini Mbak Nuril itu dulunya sering sekali terlambat sampai dimarahi oleh dosennya. Lalu dia menerapkan self management untuk mengurangi dari kebiasaan terlambatnya ini. Lalu apakah berhasil, Mbak? Sedikit berhasil. Oh, jadi sedikit berhasil ya. Lalu apa sih yang menjadi penyebab dari terlambatnya Mbak ini masuk untuk kuliah itu kok terlambat, sering terlambat? Apa penyebabnya, Mbak? Kesiangan atau Iya. macet di Macet di perjalanan. jalan ataupun lain-lain lah. Ya, kita penjelasan. Ya, alasan saya sering terlambat itu mungkin karena rumah saya itu agak jauh, terus kemudian sering kesiangan kalau bangun, soalnya habis subuhan itu saya langsung tidur lagi, terus apa ya, macet juga di jalan. Oh, jadi alasannya banyak sekali ya. Kamu ini dari bangun kesiangan, juga macet, rumahnya jauh. Kira-kira keterlambatan ini itu sering kali atau hanya beberapa saat, Mbak Nuril? Mungkin bisa dibilang sering kali ya, Mbak. Jadi sering sekali. Sekali ya. Jadi sering kali ya terlambatnya. Terus lalu apa sih, Mbak yang menjadi penyebab kuat Anda memilih metode self management ini? Mungkin saya menerapkan metode self management ini dirasa cocok untuk diri saya setelah saya baca jurnal, artikel. Oh, jadi merasa cocok untuk menggunakan metode self management ini dan terbukti sudah berhasil ya. Dari dua narasumber ini kita bisa ambil kesimpulan dari kasus mereka ya, yang dulunya sering menunda-nunda pekerjaan, terus dulunya sering terlambat sampai dimarahi dosen. Lalu mereka berdua ini mampu menerapkan self management ini sampai berhasil sampai sekarang ya. Jadi sudah terbukti itu karena niat dan tekad. proses ya, prosesnya itu bisa barengan. Jadi kira-kira butuh berapa lama sih mereka menerapkan self management ini sampai berhasil sampai sekarang ya? Jadi sampai berapa lama Mas Farid? Pertama itu saya mencoba untuk 3 hari. Saya mengevaluasi diri saya sendiri itu kira-kira itu bisa cocok gak. Setelah saya mencoba itu selama 3 hari berturut-turut itu alhamdulillah bisa cocok. Jadi saya juga bisa manajemen waktu yang lain. Jadi yang tugas awalnya saya tunda bisa saya langsung kerjakan. Jadi pekerjaan yang lainnya bisa ikut selesai juga. Oh, jadi dari Mas Farid ini dia melakukan 3 hari berturut-turut berhasil. Lalu bagaimana dengan Mbak Nuril? Sudah berapa lama dia menerapkan self management sampai berhasil? Ya, sampai berhasil. Berapa lama, Mbak? Mungkin sekitar semingguan ya. Oh, Mbak Nuril ini agak lama ya, semingguan ya, 7 hari berturut-turut. Ya, Tapi alhamdulillah berhasil ya. Iya, alhamdulillahnya sudah berhasil. Bahkan itu menjadi pengalaman yang sulit terlupakan ya, karena membangun self management ini dia sampai berhasil itu memerlukan waktu beberapa hari sampai 7 hari bukan sampai 7 hari ya. Jadi setelah saya menerapkan self management ini selama 7 hari berturut-turut, saya lebih konsisten untuk bangun lebih awal, juga berangkat lebih pagi karena rumah saya juga agak jauh. Dari Mbak Nuril ini dia sudah mencoba self management ini dengan bangun lebih awal ya, bangun lebih awal dan juga berangkat lebih pagi karena rumahnya ini jauh teman-teman ya. Itu sudah 7 hari berturut-turut dan Mbak Nuril ini berhasil untuk
untuk tidak terlambat. Jadi sudah tidak dimarahi dosennya ya Mbak Nuril ya. Iya. Baiklah, itu tadi ya ngobrol dengan dua narasumber yang sudah berhasil menerapkan self management, dan tahapannya itu sangat susah sekali ya teman-teman. Harus konsisten dan juga niatnya harus kuat agar berhasil menerapkan self management ini dan lebih baik dalam kehidupannya masing-masing ya teman-teman. Ya, sekian dulu dari podcast kami hari ini. Semoga teman-teman juga bisa Menambah wawasan dan juga bisa menerapkan self management ini dengan pengalaman mereka ya.